Iya, kayak bawang merah. Kayak bawang ya, Bawang. tapi jadi bunga ya. Iya, ada bunga semuanya bunga. Kayak begini jadinya. Bunga apa? Amarilis. Banyak guys. Ya. Oh, banyak guys. Punya Amarilis namanya. Sudah tiap hari makan sambal. Ini sama sana nanti. Kalau bikin sup nanti bisa. Kalau bikin Guys, kita saat ini berada di Taman Bunga Amarilis guys. Ini khusus berbudidaya bunga amarilis. Wah, banyak sekali guys. Ini tempatnya di apa ini, gunung apa? Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul guys, daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Kapan waktu kita boleh ke sini guys? Lumayan terkesan saya. Kita coba wawancara sebentar ya dengan si Mas. Ya, Mas siapa namanya Mas? Mustaqim Joni Mustafa, biasa dipanggil Joni. Saya di Mas sini Joni. mewakili pemilik bunga Amarilis Pak Sukadi untuk bisa bertemu dengan teman-teman di luar sana dan berbagi cerita tentang kondisi dan keadaan kebun bunga Amarilis di tahun 2024 ini yang mekar sekitar 2 minggu. Jadi sekarang memasuki minggu kedua, dan pada minggu kedua ini sudah ada beberapa tamu waktu itu dari berbagai negara, salah satunya Belgia. Wah, Malaysia. Belgia juga ya? Ya, Belgia sengaja ke sini. Oh, Dari Belgia iya, itu iya, bawa iya. teman saya dari Belgia, terus dari Malaysia itu ada beberapa kali ke sini, kemudian dari India juga. Jadi tempat kebun bunga Amarilis ini pada tahun 2024 ini mekar lebih awal. Kalau biasanya mekarnya di bulan November, kemarin terjadi hujan di bulan Oktober. Jadi 2 minggu setelah hujan di bulan Oktober itu akhirnya mekar di sini. Oh. Nah, bunga Amarilis ini bernama asli atau bernama lokal Brambang Procot. Oh, nama lokalnya Ya. beda ya? Brambang Procot itu nama lokal di sini. Cuman yang ngasih nama bunga Amarilis itu para pengunjung yang datang ke sini. Oh. Bunga ini ditanam di lahan seluas 3.800 meter persegi. Wih, luas sekali. Ya, Luas sekali ya. Itu milik satu orang yang 3.800 meter persegi, sedangkan di sini ada 3 orang penanam. Jadi Iya, jika iya, dijumlahkan kurang lebih hampir 1 hektar semua bunga Amarilis. Amarilis. Kalau yang di tempatnya Pak Sukadi itu dia ditanam sebanyak 500.000 umbi. Wih. Itu jika kita kalikan itu sekitar 20 ton. Sengaja ditanam di sini karena apa? Karena bunga Amarilis itu sebetulnya dulunya sebelum dikenal sebagai tempat wisata, bunga Amarilis itu merupakan hama bagi para petani. Jadi bunga ini kehadirannya mengganggu tanaman seperti singkong, kacang, jagung, kedelai, dan ubi. Untuk itulah waktu itu banyak sekali para petani yang menghambasmi bunga ini. Supaya punah ya. Sengaja dibasmi oleh para petani karena kehadiran bunga ini sendiri mengganggu tanaman-tanaman para petani, seperti tanaman yang banyak dijumpai di ladang-ladang. Jadi bunga ini pada dasarnya adalah hama. Kemudian Pak Sukadi sendiri adalah pemilik lahan di sini. Waktu itu pada tahun 2002 itu sengaja mengumpulkan dari para petani karena merasa iba. Bunga secantik ini kenapa kok dibasmi? Bunga secantik ini kenapa kok dimusnahkan oleh para petani? Dan jika itu dilakukan secara terus-menerus, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang bunga Amarilis ini benar-benar punah dan hilang dari bumi Gunung Kidul. Waktu itu tahun 2002 Pak Sukadi masih mengumpulkan dari berbagai tempat di wilayahnya, dari kecamatan sini, daerah kabupaten sini dulu dikumpulkan
waktu itu juga selain mengumpulkan secara gratis, Pak Sugati juga masih beli. Jadi waktu itu para petani dikasih uang lelah untuk mengumpulkan bunga ini, kemudian ditanam di tempatnya Pak Sugati. Oke, Mas, ini bunga dijual berapaan, Mas? Satu pot begini? Satu pot ini itu isinya ada 3. Nah, ada 3. Nah ini 10.000 satu polybag. Oh. Kalau kita jual ke luar wilayah itu satu umbi 3.000 itu paling mahal dan itu bisa dinego. Semua di bawah harga 3.000 dan bunga Amaryllis ini terbukti bisa hidup di berbagai tempat di belahan bumi Nusantara. Bahkan bunga Amaryllis ini kita terakhir kali mengirim bunga ini ke Gorontalo itu daerah Kepulauan Sulawesi, dan di seluruh pulau Jawa, hampir seluruh pulau Jawa kita sudah mengirim bunga ini, baik dari dan semua hidup ya? Semua hidup, terbukti di sana hidup. Bahkan kita sudah mengirim sampai ke Labuan Bajo itu daerah Nusa Tenggara, ke distrik Melabuh itu Banda Aceh, kemudian di Nabire Papua Tengah, sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Lombok itu kita sudah ngirim ke sana dan terbukti semuanya hidup dan tidak ada masalah. Kemudian apabila kita kirim bunga ini dan ada 1-2 yang lecet, nanti kita garansi penuh, kita ganti penuh. Dan untuk pengirimannya paling lama 2 minggu, semuanya di bawah 2 minggu. Dengan harga bayar per paketnya itu sangat murah. Misalkan teman-teman di sana membeli senilai 100.000, paling ongkirnya hanya sekitar 15.000 sampai 20.000 dengan jaminan apabila umbinya rusak atau tergores nanti akan kami ganti secara penuh. Dan untuk durasi mekar kebun bunga Amaryllis sendiri dari kuncup sampai dengan mekar itu selama 3 minggu. Dengan jumlah kuntum setiap batang itu memiliki 2 sampai 4 kuntum. Jadi dari 500.000 bunga yang tertanam di tempatnya Pak Sugati ini ada sekitar 2 juta sampai 4 juta kuntum yang tertanam di sini. Dengan jumlah rata-rata bunga ini bisa hidup sampai belasan tahun, bahkan bisa hampir menyamai usia manusia. Jadi bunga ini sekali tanam tidak perlu ganti lagi. Ini setelah tanam biar nanti hujan yang menyiraminya. Jadi teman-teman di sana tidak harus menyiraminya dengan air biasa, namun biarkanlah air hujan nanti yang merawatnya dan menyiraminya. Dan untuk pupuk sendiri bisa menggunakan pupuk kandang. Tapi pada dasarnya bunga ini sendiri ketika nanti beralih daun, bunga ini bisa menjadi pupuk tersendiri bagi batang itu sendiri. Oke Mas, makasih banyak ya Mas ya. Harapan saya masih ada harapan juga. Apa harapannya nih? Harapannya satu, semoga kebun ini senantiasa langgeng dan senantiasa hidup di sini, dan di mana bunga-bunga ini bisa hidup berdampingan dengan kita, amin. kita, dan bunga ini bisa tetap lestari. Dan harapannya pengunjung di sini setiap tahun bisa meningkat, minimal tidak berkurang. Dan untuk pembangunan sendiri, tahun ini kami telah berhasil merampungkan tempat parkir. Dulunya tempat parkir ini hanya mampu menampung sekitar 7 mobil, sekarang bisa sampai 15 mobil. Jadi dari anggaran yang kita dapatkan dari bunga di mana tempat parkir itu Mas? Di daerah ini, di sini sampai belakang sini. Di belakang sana ya? Iya. Sekitar 100-an meter lah. Jadi nanti akses dari kota Yogyakarta itu sekitar 30 menit perjalanan dengan jarak yang ditempuh sekitar 15 sampai 20 km, dan tempat ini strategis karena terletak di pinggir jalan raya, dan ketika teman-teman nanti berkunjung di sini langsung disediakan beberapa tukang parkir yang akan sigap membantu teman-teman untuk mengamankan kendaraan teman-teman. Oke guys, makasih Mas ya. Sama-sama. Saya mau lihat-lihat juga nih. Guys, ini dia bunganya. Luas sekali. Sampai ke sana puluhan hektar nih guys. Jadi awalnya ini dikenal masyarakat sini hama Bu ya? Iya, hama, gulma pengganggu petani yang ditanami kacang dan jagung itu loh Pak. Itu disingkir-singkir tanaman ini. Mau dimusnahkan, dibakar, dicongkel. Waktu 2002 kemarin sampai berupaya dimusnahkan. Tapi ternyata sekarang menghasilkan uang ya? Alhamdulillah. 2015, luar biasa. Setelah 2015 itu viral, terus Pak Sri Sultan itu waktu itu kunjung ke sini, tapi waktu itu viral rusak di tahun 2015. Setelah 2015 itu ada perputaran uang, baru yang dulunya gulma itu sekarang ya
membawa berkah tersendiri. Iya, amin, Karena amin, bunga amin. ini juga ciptaan Allah. Ah, Mungkin yes. dia mau dilindungi dan Amin. kepengen dilindungi sama Pak Sukadi itu. Iya, 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 iya. Biar iya. alamnya lestari. Oke, Ibu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Bu, mohon izin saya tayangkan di YouTube ya. Oh ya, monggo silakan Pak. Ya. Oke guys, sementara itu dulu dan besok lusa kita sambung lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.